Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jemaah Masjid Asy-Syifa yang Allah muliakan, insyaallah kita tetap istiqomah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita bersyukur pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan keringanan langkah menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan mengkaji mentadabburi ayat-ayat ilahi. Semoga upaya kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah, sehingga orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkahnya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insyaallah kita akan mengambil tema pribadi Muslim Rabbani. Pribadi Muslim Rabbani ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi Rabbani. Kunu Rabbaniyina. Jadilah kalian sebagai penyembah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan bima kuntum tu'allimunal kitab, dikarenakan kalian menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, ya. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian tetap mempelajari Al-Qur'an. Baik, sebagai mukadimah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita awali dengan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 79. Surat Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah.
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قل ولكن كونوا ربانيين بما وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya. Sadaqallah. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tidak wajar. Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, kata Allah. Hendaklah, akan tetapi ya, dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Nah, apa itu Rabbani? Ya, Rabbani adalah penyembah-penyembah Allah. Rabbani adalah istiqomah mempelajari kitab Allah. Dan Rabbani adalah istiqomah mengajarkan kitab Allah. Dia belajar mengajar Rabbani. Maka ketika Allah memerintahkan kunu rabbaniin, jadilah pribadi Rabbani. Nah, apa itu Rabbani? Salah satu tafsir paling menarik tentang kata Rabbani dalam ayat ini justru datang dari salah satu tokoh yang paling dirujuk dalam ilmu tafsir, yakni Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Beliau menyebutkan 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang Rabbani. Pertama, alim dan
musaqo. Ya. Alim dan musaqaf. Musaqaf. Alim itu seorang yang berilmu, dan musaqaf adalah yang berwawasan luas. Nah, maka seorang Rabbani haruslah berilmu dan berwawasan luas. Itu artinya ada semangat belajar yang kuat ya di dalam dirinya. Ia digerakkan oleh Rabb yang mentarbiahnya ya, yang mentarbiah manusia dengan perantaraan pena. Ia bergema oleh ayat pertama, yaitu yang turun pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Iqra. Ia bergema oleh ayat pertama, yaitu Iqra, agar ia tak sekadar membaca kalamnya ya di mushaf dan semesta, tetapi memulainya dengan menyebut asma Rabbnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Agar ia tidak hanya menulis, tetapi juga memberikan pencerahan. Agar ia tidak sekedar menyusun huruf dan kalimat, tetapi juga merajut benang-benang warna menjadi sebuah corak cahaya. Nah, pertanyaannya lagi, ilmu apa yang wajib dipelajari? Nah, ya ilmu Allah. Ilmu yang wajib dipelajari ilmu Allah. Apakah, pertanyaannya lagi, apakah soal dikotomi dunia ukhrawi? Nah, ya. Al-Imam Al-Ghazali berpendapat boleh jadi fikih itu ilmu duniawi. Jadi kata Imam Ghazali, boleh jadi fikih itu ilmu duniawi. Dan boleh jadi kedokteran dan ilmu pertekstilan dalam ilmu akhirat. Dibalikkan. Ilmu fikih bisa jadi ya itu ilmu duniawi, dan boleh jadi kedokteran dan tekstil itu merupakan ilmu ukhrawi. Kumaha logikana cara kan gitu. Gimana logikanya? Di sini disebutkan mungkin memperhatikan kondisi zamannya. Al-Imam Al-Ghazali mengambil contoh pembahasan tentang zihar. Contoh ini zihar. Zihar adalah ketika seorang suami mengucapkan engkau bagiku terhadap istrinya. Seorang suami mengucapkan terhadap istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ya, kepada istrinya itu. Nah, di masa jahiliyah, status istri jadi tidak jelas dengan adanya zihar. Nah, tetapi di masa Islam, zihar jelas ketentuannya di surat Al-Mujadilah. Nah, pembahasan berpelik-pelik. Ya, kalau begini, kalau begitu, yang dilakukan para ahli fikih di masa itu bagi Al-Ghazali hanyalah untuk mencari keuntungan duniawi. Jadi mungkin saja sekarang pun seperti itu. Ketika diutak-atik itunya ilmu fikih, jadi ujung-ujungnya hayang dunia. Itu logikanya. Jadi bisa jadi ilmu fikih itu ngagubrak karena ilmu duniawian. Karena tujuannya untuk dunia kan gitu. Tadi ya, contohnya orang yang sudah menzihar istrinya. Jadi maksud zihar di sini adalah tidak akan disetubuhi lagi.
Nah, itu namanya zihar. Nah, di zaman jahiliyah itu tidak jelas, tetapi ketika Islam datang, Rasulullah dinyatakan bahwa bagi orang yang menjihar istrinya, kan itu maka harus bertobat, ya, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ya. Itu ini contohnya saja, ya. Nah, kemudian ilmu kedokteran, ya, oleh Imam Al-Ghazali disebutkan, tapi sebaliknya beliau melihat betapa minimnya dokter muslim, ya, saat itu. Jadi ketika zaman Imam Al-Ghazali, beliau melihat betapa minimnya dokter muslim saat itu, sehingga ketika seseorang berpenyakit pencernaan, mah mun aya nama muridnya, sementara esok hari bulan Ramadan tiba, kaum muslimin beramai-ramai meminta konsultasi terhadap dokter Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka oleh mereka diberikan keterangan palsu. Ya, karena secara kedokteran seharusnya diobati dengan ini. Tapi oleh karena diserahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, jadi penyakitnya kalka bertambah. Maka itu ini ilmu kedokteran menjadi ilmu akhirat. Karena jangan sampai diserahkan kepada seorang yang bukan muslim. Karena akan menunjang kepada aktivitas ibadah saum. Itu. Nah, ini pendapat Imam Ghazali, sehingga ilmu kedokteran pun jadi wajib dipelajari, ya, bagi seorang muslim, karena untuk melancarkannya aktivitas ibadah itu. Jadi ilmu kedokteran itu bisa jadi ilmu akhirat. Dan juga tadi tekstil. Nah, demikian juga ilmu tekstil. Jika untuk menutup auratnya seorang muslim, kemudian menyerahkan jenis kain, model jahitan, dan trennya pada yang bukan muslim, sehingga aurat tak tertutup sempurna, siapa yang berdosa? Karena gitu. Maka itu. Nah, yang kita pakai pun ilmu tekstil, sehingga harus dipelajari, sebab menyangkut kepada penutupan aurat. Jadi bisa jadi itu pertekstilan teh eta teh akhirat cenah gitu. Itunya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi Rabbani itu harus memiliki ilmu, kemudian sakofah, wawasan, ya, ilmu dan sakofah. Di sini disebutkan musakof, alim dan musakof. Alim orang yang berilmu, yang mengetahui ilmunya, dan musakof berwawasan luas. Itu ciri Rabbani. Ya, karena bima kuntum tu'allimunal kitab, termasuk, ya, orang-orang disebabkan terus mempelajari Alkitab, tu'allimuna mengajarkan Alkitab, Al-Quran, kemudian wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi mengajar dan mempelajari, mengajar dan belajar. Itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Kenapa ilmu? Nah, ya, dan wawasan yang luas itu wajib dimiliki oleh orang muslim Rabbani, karena ilmu lah yang akan menjadikan seseorang
bisa menyatakan benar dan salahnya ya di dalam dadanya. Kita buka ayatnya surat 29:49. Surat 29:49. 29:49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari terhadap ayat-ayat kami, melainkan hanya orang-orang yang dolim. Sadaqallah. Ya. Sebenarnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Pantas saja seorang Rabbani ya harus memiliki ilmu yang cukup kuat ya, dan mutsaqaf, berwawasan luas. Ini seperti yang terjadi ketika Allah mengutus untuk memerangi Raja Jalut, itu mengutus Tolut. Tolut itu bukan orang yang kaya, ya, akan tetapi Tolut itu orang yang itu punya jasad yang kekar, kemudian punya ilmu yang cukup. Ya, ilmi wal jismi dina ayat nate. Itu. Jadi itu syarat di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat pemimpin ketika waktu itu. Karena yang dibutuhkan adalah fisik yang kuat karena akan menghadapi peperangan. Sehingga Tolut yang dipilih oleh Allah menjadi ya seorang raja karena mempunyai ilmu, ya, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Coba bisa diperhatikan kembali surat Al-Baqarah ayatnya 247, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad
بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه قالوا أنى يكون له علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق Allahul azim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja. Kamu memberikan kelebihan ilmu. Kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ya, shadaqallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada Talut. Sedang dia pun tidak punya, tidak diberi kekayaan yang banyak. Maknya jalan nu sangsara bisa aya nama kudu loba duit. Ternyata tiba lagi gitu, Pak. Anu jadi raja, anu jadi pamimpin teh kedah nu seueur artos. Ya memang ayeuna ge kitu. Teu dua artos mah teu aya kakiatan. Wios podo oge teu dua ilmu nu penting mah felu seueur. Maka Allah memilih, ya, Innallaha astafa, Allah sesungguhnya Allah memilih Talut alaikum untuk kalian, wazadahu, dan Allah menambah, wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Nah ini, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Bastotan fil ilmi wal jismi. Ya gitu. Nah naon oge da dari kadah ku ilmu na tuh. Ya. Sehingga tadi ya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm.
Ya, akan tetapi bahkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, itu maksudnya. Jadi Rabbani, orang yang beribadah kepada Allah karena senantiasa mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Karena senantiasa mengajarkan ilmu dan senantiasa mempelajarinya. Berarti tadarus tehnya ulah dugi ka liret. Tetapi mereka disebabkan mereka tetap mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Berarti belajar mengajar teh harus istiqomah ya dalam hal ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bastotan fil ilmi wal jismi. Menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan, kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Muslim, Rabbani, itu yang pertama, alim dan musaqqaf, berwawasan luas. Ada ya istilah musaqqafah. Ya, musaqqafah itu ya membuka wawasan. Musaqqafah. Nah, maka kita pun ya sebagai seorang muslim tidak sempit wawasan. Ya, tidak sempit dalam wawasan, akan tetapi ya dalam ilmu, alim, orang yang mempunyai ilmu, kemudian musaqqaf, dan orang yang berwawasan. Ya, tentu wawasan ini kan menurut ilmu dan pengalamannya. Ilmu dan pengalamannya. Ilmu, pengamalan, dan pengalaman. Pengamalan dan pengalaman. Karena begini, bisa saja seseorang mempunyai ilmunya, tapi ketika dipraktekan belum punya pengalaman, tetap hese. Contoh, seseorang mempelajari ilmu pemulasaraan jenazah. Apa tanya? So, begitu dipraktekan, kikuk etuk. Itu nu kumaha heula, nu mana heula itu. Kan gitunya rewas heula gitu. Begitu erek mulasarah jenazah teh, sudah di depan jenazah sok anu mimiti. Da rewas itu, Pak. Itu nu mana heula, ngadak-ngadak poho. Gitu. Karena ilmu dia sudah mengetahui, tetapi pengalaman belum. Nah, maka dengan mengalaminya baru dia akan pede lah gitunya, ilmu teh sudah dikuasai. Kemudian itu dia mempraktekannya dengan pengalamannya, kemudian mampu setelah itu menduplikasinya. Jadi mengajarkannya kembali sehingga ilmu bermanfaatnya gitu. Dia sudah tahu, kemudian pengalamannya mempraktekkan, kemudian diajarkannya kembali kepada orang-orang yang belum mengetahui. Kita sambung setelah sholat isya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kembali. Yang kedua, orang yang Rabbani, ya, Muslim Rabbani, memiliki kefahaman. Apa bedanya alim dengan faqih, dengan faham? Nah, dalam kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalian para ahli hadis adalah apoteker. Kami para ahli fikih adalah dokter. Apoteker punya ilmu tentang obat, tetapi tidak memahami kondisi pasien. Dan oleh karena itu dia tidak memiliki otoritas menentukan terapi bagi kesembuhan mereka. Demikian pula bagi Imam Asy-Syafi'i, berpegang hanya pada teks seperti lazimnya ahli hadis
berbuat akan membuat repot pasien, yakni umat. Diperlukan seorang dokter, yaitu seorang faqih, ya ilmu fikih, yang dengan keluasaan wawasan, pemahaman terhadap kondisi, mengetahui seluk-beluk organ dan interaksi kimianya, bisa merumuskan satu resep, satu fatwa yang tepat. Itunya. Makanya kenapa dari pemahaman dari fikih, ilmu fikih itu, ya faqih paham, yufaqihu fiddin, paham terhadap agamanya, maka akan melahirkan fatwa. Ya, fatwa itu kan di luar daripada fatwa itu di luar daripada yang sudah diterapkan. Oleh karena tidak ada ketentuan di dalam kaidahnya, maka adanya fatwa itu dikarenakan tidak ada di dalam rujukan, sehingga memerlukan fatwa. Ya, fatwa itu adalah hukum yang memang diambil, ya, setelah dicari dalilnya dalam Quran, dalam Sunnah, kemudian timbullah fatwanya seperti apa dan bagaimana. Nah, itu faqih, ya. Nah, sehingga seorang yang rabbani itu mencoba untuk melihat apa yang ada di balik sesuatu, kemudian mendengarkan yang tidak terucap dan menilai dari berbagai sisi yang tidak terlalu dalam, ya. Maka seorang alim mungkin saja lahir dari ruang berisik buku-buku, tetapi seorang faqih akan muncul di tengah-tengah orang ramai yang menghadapi banyak persoalan. Karena paham, oh seharusnya begini, seharusnya begini. Ya, karena permasalahan itu selalu update, intinya memerlukan ijtihad. Bagaimana nih ijtihadnya, kan gitu. Tapi bukan berarti Quran dan Sunnah tidak relevan, intinya. Bukan berarti tidak sempurna, terkumplit, gitu kan? Ya. Sehingga sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, menjadi salah satu gubernur di salah satu daerah, sehingga ditanya oleh Rasulullah, wahai Mu'adz, apa yang hendak engkau jadikan rujukan hukum bagi umat? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, dari Allah, yaitu Quran, ya, hukum dari Allah, dari Quran. Maka kata Rasul, ya, jika tidak engkau dapati dalam Quran, maka engkau akan pakai apa hukumnya? Maka aku akan pakai sunnahmu, ya Rasulullah. Hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul, ketika di dalam Quran pun engkau cari tidak ada, kemudian dalam hadis pun engkau cari tidak ada, maka apa yang akan engkau perbuat? Ya Rasulullah, maka aku akan berijtihad. Nah, maka Mu'adz bin Jabal didoakan, ya, semoga diberikan pemahaman, yufaqihu fiddin. Ya. Sehingga ya itulah Al-Quran was sunnah dan ijtihad. Nah, mungkin itulah yang dinamakan fatwa. Fatwa itu adalah hasil daripada ijtihad, timbullah fatwa. Rabbani, ya, orang yang senantiasa beribadah itu tentu mencoba untuk melihat apa yang ada di balik sesuatu. Apa nih? Nah, sehingga menimbulkan itu hasil daripada pemikiran, yaitu ijtihad atau fatwa. Nah, kemudian yang ketiga, jadi yang pertama alim dan musaqqaf, mempunyai ilmu dan wawasan yang luas. Kemudian yang kedua adalah faqih, dia faham terhadap agama.
Ya, jadi ilmu dengan paham kan tidak sama tadi. Seorang sudah mempunyai ilmu tetapi belum tentu dia paham dalam mempraktekannya. Ilmu nama geus gaduh gitu kan. Tapi dalam mempraktekkan belum tentu. Seperti saya pernah mempelajari ilmu pasdu di seorang tabib di Bogor, ya, cara untuk mengeluarkan darah di pantik teh. Jadi dilihat urat vena dan arteri, ya, diambilnya dari vena, begitu dipantik teh, cer. Karena memang itu harus dikeluarkan darahnya. Tapi oleh karena istilah nama menjaga untuk lebih teliti, ya, kehati-hatian, maka belajarnya dengan jarum. Langsung jarum dicari urat mana, itu mempelajari urat mana arteri dan vena. Kemudian ya, kalau sudah ketemu, karena yang vena itu besar kan. Nah, itu yang di anu dialana didinya, margi eta darah yang akan masuk ke jantung dibersihkan. Beda lagi dengan arteri. Kalau arteri itu darahnya darah segar. Gitu. Nah, ketika saya mempunyai ilmu itu, kemudian ketika praktek mah tewantun. Gitu kan. Sieun salah gitu. Tapi saya punya ilmu itu kan gitu nya, pelajari 2 hari. Ya, ilmu tentang al-fasdu, mengeluarkan darah. Lan? Mohon dah itu Pak, pengalamannya belum kan itu. Lamun jam terbang teh mah jam terbang lah pilot mah benernya. Itu sanajan ilmuna gaduh kan, ari pengalaman jam terbang kerek sekali 2 kali mah ada power kene. Gitu. Sama saya juga ketika akan mempraktekkan, tuan tuh nih Pak. Beda dengan yang dia berani. Akhirnya dia banyak pasien. Karena berani, wah nekat, rek salah, rek bener. Jos gitu kan. Tapi itulah ternyata keberanian gitu, dari ilmu itu keberanian gitu. Oh iya. Sampai saat ini terus ada yang ingin dikeluarkan darahnya Pak. Jadi 1 bulan sekali malah harus itu setengah gelas mah gitu. Itu darah kotor dikeluarkan. Karena ketika si darah itu dibiarkan, itu ada endapan-endapan putih gitunya. Oh iya, darah teh, kandungan darah teh ternyata. Iya, kolesterol teh, lemak dalam darah teh iya gitu kan. Oh iya. Mohon Pak. Betul Pak. Yang disumbangkan ke PMI itu darah iya gitunya. Ya. Waduh. Nah, gitu kan darah itu kotor kan, harus dibersihkan. Karena kalau yang sudah bersih itu untuk kita, untuk dikonsumsi kita. Itu. Oh iya ya. Nah, itu contoh ya. Jadi ilmu belum tentu faqih, atau faqih belum tentu bisa mempraktekkan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-basirah bis siyasah. Al-basirah bis siyasah. Nah, ini sangat menarik ya. Dalam tafsir At-Tabari ini, seorang yang rebani memiliki kedalaman pandangan tentang politik. Jadi al-basirah, kedalaman pandangan. Jadi kalau memandang itu sangat dalam gitu kan, tentang politik. Nah, politik Islam adalah seni mengelola urusan publik, ya, publik, agar manusia merasa indah beribadah dan mampu menjadikan setiap aktivitas mereka menjadi sebagai ibadah. Nah, dia mampu mengelola sebuah kebijakan yang membuat orang kaya merasa terjamin hartanya dan gembira menunaikan kewajibannya. Kebijakan itu membuat orang miskin merasa tentram sekaligus bersemangat dalam etos kerja. Intinya. Jadi dalam hal dalam hal basiroh, ini basiroh ini artinya kedalaman pandangan. Nah, termasuk ada yang berpendapat ya mengenai hadis-hadis
tentang diterangkannya mengenai umur umat Islam itu tidak akan sampai 1.500 tahun. Ya. Tidak akan sampai 1.500 tahun itu. Memang ada hadisnya. Cuman ada yang berpendapat bahwa itu adalah hadis basyirah. Itu. Tapi ya akhirnya kan kembalikan saja kepada Allah. Itu apa yang akan terjadi ketika kita memiliki pengetahuan ilmu-ilmu itu, aman billah. Kita iman saja kepada Allah karena intinya adalah memperkuat keyakinan dan kekuatan keimanan kita. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-basirah bit tadbir. Apa al-basirah bit tadbir? Seseorang yang robbani juga memiliki kedalaman pandangan dalam hal tadbir, manajemen. Nah, sehingga dia tahu bagaimana menempatkan suatu sumber daya pada posisi yang tepat. Nah, didasari hal inilah mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengangkat Umar bin Khattab menjadi komandan satuan pasukan besar. Bukan dia tidak mampu, tetapi model seperti Umar akan mementingkan mencari kematian syahid daripada kemenangan pasukan yang dipimpinnya. Mana ya tepat untuk menjadi komandan pasukan. Ini ketika Sayyidina Khalid bin Walid berbeda ya, saat dipecat dari kedudukan sebagai panglima, ia berujar, kini aku bebas mencari kematian. Kemarin ketika menjadi panglima tentu kupikirkan pasukanku. Kini aku berpikir tentang diriku sendiri dan ia merindukan surga. Jadi kalau bukan karena dia panglima, Khalid mungkin tidak perlu mematahkan sampai 13 bilah pedang dalam perang Mut'ah. Demikian juga pandangan tajam manajerial Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat beliau langsung menunjuk Amr bin Al-As beberapa saat sesudah dia masuk Islam untuk menjadi komandan satuan yang di dalamnya bergabung para sahabat senior termasuk Abu Bakar dan Umar. Malamnya saat mereka berkemah, tiba-tiba Amr bin Al-As memerintahkan semua untuk memadamkan api, kan istilahnya obornya, memadamkannya damar gitu. Padamkan semua gitu. Sayyidina Umar tersinggung. Terlihat olehnya pasukan itu kedinginan dan beberapa yang lain sedang memasak makanan. Maka kata Umar, tidak, jangan matikan apinya, kata Umar. Maka Abu Bakar yang ada di sampingnya langsung menegur ya kepada Umar, wahai Umar, dia pemimpin yang ditunjuk oleh Rasul untuk kita. Taatlah kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpinmu. Ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum, kata Sayyidina kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar masih menggerutu saja. Ngerasa senior di mana-mana kayaknya. Ada senior mah cicing itu. Tapi kan kayak aya naonnya di balik larangan itu ada apa? Nah, kemudian tetapi beberapa saat kemudian dia menyadari Amr bin Al-As benar. Karena dengan dipadamkannya api, otomatis tidak ada aktivitas secara rincing. Nah, dengan diamnya maka bunyi ringkik dan tapak kaki kuda patroli musuh itu ratusan agaknya terdengar begitu mengerikan. Tetapi kapilah patroli itu lewat saja. Maka Abu Bakar pun tersenyum padanya. Coba. Jadi basiroh at-tadbir ya.
Jadi Basiroh At-Tadbir itu pandangan kedalaman pandangan tentang manajerial, tentang manajemen, sehingga Rasulullah menempatkan Amr al-As gitu kan, tidak menempatkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar walaupun mereka senior itu, tetapi Nabi tahu nih yang akan menjadikan itu pasukannya, ternyata hikmahnya itu Amr bin al-As tahu pengalaman nih itu kan, sehingga ketika ada patroli musuh pun itu ketika dipadamkan apinya kan seolah-olah tidak ada orang, padahal banyak itu ada pasukan, sehingga patroli lewat paling banyak cenah. Padahal banyak orang itu, oleh karena padam kan tidak terlihat dan tidak ada aktivitas, jempling. Nah, terdengar ringkik itu sampai itu kan lewatnya, wah sampai kaki itu. Nah itu di antaranya seperti itu. Kemudian hari berikutnya Amr bin al-As memerintahkan pasukannya berhenti di luar perkampungan kabilah yang akan diserangnya. Ketika akan masuk berhenti nih justru. Maka ketika akan masuk Amr bin al-As istilah nama berpesan, jika aku tidak kembali hingga matahari tergelincir, kalian serbu ke dalam. Nah, Umar protes, jika engkau ingin syahid, kami semua juga ingin syahid. Tong maneh wae nu yang syahid teh. Ada gitunya. Maka lagi-lagi Umar protes, ya, jika engkau ingin syahid, kami semua juga ingin syahid. Tetaplah kita bersama, cenah. Engkau jangan masuk duluan. Nah, dengan lirikan Sayyidina Abu Bakar mengingatkan Umar, muncul orang banyak di pelong teh. Didinya mah cenah protes wae cenah. Itunya. Kemudian Abu Bakar mengingatkan Umar dan Umar pun patuh. Nya geus sebenarnya. Nah, beberapa waktu kemudian Amr telah kembali bersama pemimpin kabilah yang telah masuk Islam bersama pengikutnya atas diplomasi Umar bin al-As. Kabilah itu tunduk tanpa setetes darah pun tertumpah. Seandainya jadi Abu Bakar, mungkin saat itu kita akan berkata pada Umar, nah gua bilang juga apa? Cenah. Itunya cek aing coba. Dirinya mah nyanyawanan cicing. Mata dipilih ku Rasulullah, ternyata Amr bin al-As bisa berdiplomasi sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, tetapi dengan diplomasinya itu malah kabilah dan ketua kabilah dan seluruh pengikutnya masuk Islam. Jadi tidak ada pertumpahan darah. Wah, luar biasanya. Nah, itu namanya Basiroh At-Tadbir. Ya. Jadi kedalaman pandangan tentang manajerial. Kemudian yang terakhir adalah al-qiyam bisunir ra'iyah li maslahatid dunya wad din. Poin ini adalah implementasi dari poin ketiga dan keempat. Kata kuncinya adalah kepedulian pada kepentingan publik. Seorang yang rebani memiliki peran dalam menegakkan kepentingan masyarakat banyak dalam kerangka kebaikan dunia dan agama. Ada advokasi, ada penyantunan, ada pelayanan, ada peningkatan kesejahteraan, dan ada kebijakan yang membuka peluang-peluang kebajikan. Wah, ya. Luar biasa itu. Al-qiyam bisunir riayah lil maslahatid dunya wad din. Jadi kepedulian pada kepentingan publik. Jadi seorang rebani memiliki peran dalam menegakkan kepentingan masyarakat banyak dalam kerangka kebaikan dunia dan agama. Nah, itulah orang-orang rebani. Artinya yang mampu dia belajar dan mau mengajarkannya kembali. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan khairukum, itu sebaik-baik
sebaik-baik kalian. Khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalau dalam ayat tadi wa bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan engkau senantiasa mengajarkan Alkitab dan disebabkan engkau senantiasa mempelajarinya. Nah, setelah itu dikuasai, ya, dimiliki oleh muslim yang robbani, maka akan timbul keteguhan. Ya, kemudian karena Allah yang meneguhkan. Jadi sudah teguh karena dengan ilmu tadi, dengan basirohnya, baik basiroh siyasah, kemudian basiroh at-tadbir, ya, kemudian al-qiyam, ya, menegakkan kepentingan secara umum, sehingga orang-orang Rabbani, ya, setelah diteguhkan oleh Allah, maka istiqomah dalam menegakkan sholat, menunaikan zakat, gitu kan, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat 22 sebagai penutup, surat 22 ayat 41, 2241. Surat 22 ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya, sadaqallah. Jadi mereka ialah para sahabat beserta Nabi Muhammad SAW yang kepada mereka Allah menjanjikan kemenangan. Jika kemenangan telah mereka peroleh, mereka tidak seperti orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang gila kekuasaan. Tetapi mereka akan tetap melaksanakan satu, sholat pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Mereka benar-benar telah yakin bahwa sholat itu tiang agama, merupakan tali penghubung yang langsung antara Allah dengan hambanya, mensucikan jiwa dan raga, mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, serta merupakan perwujudan takwa yang sebenar-benarnya. Dua, mereka menunaikan zakat. Mereka meyakini bahwa di dalam harta si kaya terdapat hak orang fakir dan orang-orang miskin. Karena itu, mereka dalam menunaikan zakat itu bukanlah karena mereka mengasihi orang-orang fakir dan miskin, tetapi semata-mata untuk menyerahkan hak orang fakir dan miskin yang terdapat dalam harta mereka. Jika mereka diangkat sebagai penguasa, mereka berusaha agar hak orang-orang fakir dan miskin itu benar-benar sampai ke tangan mereka. Tiga,
Perintah untuk menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Mereka mendorong manusia mengerjakan amal soleh, memimpin manusia melalui jalan lurus yang dibentangkan oleh Allah. Mereka sangat benci kepada orang-orang yang biasa melanggar larangan-larangan Allah. Amatlah benar janji Allah. Mereka memperoleh kemenangan yang telah dijanjikan itu. Mereka ditetapkan oleh Allah sebagai pengurus urusan duniawi dan pemimpin umat beragama dengan baik. Pemimpin umat beragama dengan baik. Dalam waktu yang singkat, kaum muslimin telah dapat menguasai daerah-daerah di luar Jazirah Arab dengan tindakan mereka sesuai ya dengan Allah firmankan, kuntum khairu umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah itu ya. Nah sehingga segala apapun ya oleh orang-orang yang telah diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki tadi syarat-syarat sebagai muslim rabbani, sehingga walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi segala urusan apapun dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan ya bisa difahami dan bisa bermanfaat dunia dan akhirat bagi kita, sehingga ya kita akan mendapatkan ya manfaat ilmu. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.